Konsistensi butuh perjuangan, dan semua itu bukan hal mudah untuk dilakukan. Seperti Arzetti yang memilih lebur di dunia model terlebih dulu dan mengenyahkan segala tawaran yang bisa merusak konsentrasinya sebagai model profesional. Jadi pada saat 10 tahun aku kasih target ke diriku bahwa saya harus ada di dalam dunia ini sampai aku nggak mau ngambil dunia lain. Ada tawaran sinetron, ada tawaran host, ada tawaran apapun. Aku nggak akan pernah mau, karena aku mau fokus dulu dalam dunia modeling sampai orang tahu bahwa aku adalah seorang model. Baru kemudian aku ngambil dunia yang lain. Nah itu yang memang harus aku tanamkan ke orang, bahwa kita tuh harus fokus dulu dengan satu pekerjaan, baru kemudian kita, kalau memang kita sudah ada image di sana, boleh deh kita merambah ke yang lainnya gitu. Tapi Nizety emang orangnya dari kecil udah disiplin. Dari jam 5 subuh dia udah bangun. Jadi kalau misalnya berangkat sekolah dia udah selalu duluan, nggak mau telat. Menjalani profesi sebagai model bukan berarti bersimbah kesenangan dan hingar-bingar sanjung puja. Karena di balik itu, ada serangkaian kisah yang harus dilalui dengan mengusung mental baja. Kita motret di tempat ketinggian tinggi banget. Aku tuh nggak pernah mau ngelihat bahwa ini beban buat aku, tapi bagaimana caranya pada saat aku pemotretan di atas, fotografer, busana yang aku kenakan menjadikan satu tim. Padahal sebetulnya kalau ngeliat ke bawah, Masya Allah ini jatuh sedikit aja aku ini, habis deh aku gitu. Tapi nggak pernah ngeliat itu, selalu harus bagus fotonya, harus bagus fotonya. Dan semua itu buat aku nikmat banget Mbak gitu, jadi nggak pernah beban. Justru yang buat beban aku tuh kalau aku tidak bisa memberikan yang terbaik pada saat aku bekerja, itu bisa nggak tidur aku semalaman. Atau enggak pada saat bekerja aku datangnya telat, bisa stres aku. Bergantungan di tiang seling selama lebih dari 1 jam adalah salah satu kisah yang membuat Arzetti makin jatuh cinta pada profesinya. Meski untuk itu Arzetti merasakan sakit di sekujur tubuh gara-gara panitia mengusung konsep berbeda dari acara peragaan busana pada umumnya. Show bridal di mana aku masih di gedung arsip, itu kan gedungnya tinggi banget. Secara aku tuh takut banget dengan yang namanya ketinggian, tapi aku mesti profesional karena aku harus pakai sling. Pakai sling sendiri, nungguin antara sebelum show mulai, aku sudah harus naik dengan baju bridal yang berat, aku harus digantung di atas, itu pun malam pula gitu ya. Aku di 5:30 itu harus digantung, show-nya itu jam 7. Kebayang dong Mbak, 1,5 jam aku sendiri di atas dengan baju bridal dan nggak ada tempat duduk, nggak ada tempat apa, cuman seling aja kayak jemuran gitu ya. Nungguin sampai show pun jam 7 itu nggak harus langsung aku show kan, nunggu dulu kan 45 menit dengan model-model keluar. Baru kemudian aku ditarik dari depan sampai ke tengah situ, dimana aku harus turun dari atas ke bawah, pakai seling, di bawahnya ada blower gitu ya. Tapi itu buat aku tantangan banget, badanku tuh memar-memar Mbak. Kayak pakai sliding gitu kan, memar kan Mbak 1,5 jam. Di kaki kita juga nggak ada gantungan, jadi digantung gitu aja, nggak perlu ada pertahanan. Kan ini mesti nggak mau nggak ngangkat ya Mbak. Sementara pakai tile, pakai baju ini, nanti pada saat dibuka, ya memar semua tuh kayak habis dipukulin gitu. Rezeki Arzetti terus tumbuh bak cendawan di musim hujan. Dari dunia model, ia pun merambah dunia akting sebagai pemain sinetron dan layar lebar. Arzetti juga melakoni kerja sebagai pembawa acara yang semuanya berujung rezeki. Di simpul inilah, Arzetti makin berhati-hati dalam bekerja agar tak mencederai pihak manapun. Dulu tuh pada saat aku masih aktif banget itu ya Mbak, sebulan tuh bisa 2 kali 2 negara yang memang kita ini. Setengah bulan misalnya ada di London, pulang ke Indonesia cuman ganti koper, kakakku nanti tunggu di airport, ganti koper lagi aku bisa berangkat lagi, misalnya aku ke Afrika gitu, Cape Town atau Johannesburg atau Mauritius atau apapun itu gitu ya. Nikmatnya bisa mengetahui dunia lain gitu ya, keliling negara. Cuman pada saat itu aku juga kalau show keluar negeri itu selalu beban gini loh, aduh banyak sekali pekerjaan mesti aku cancel gitu. Kadang-kadang Z ada show segini nggak bisa soal aku kesini, jadi banyak yang dikecewain juga, walaupun sebetulnya aku kesana juga ada positifnya buat aku. Dan biasanya aku tuh kalau misal mengambil pekerjaan keluar negeri itu kalau memang aku sudah kosong jadwalnya. Tujuan hidup Unizi sendiri ya dia selalu menekankan kita tuh harus jadi orang yang bermanfaat. Apapun yang kita kerjakan itu harus ada manfaat yang positif buat orang gitu. Ketenaran Arzetti di ranah publik justru berbanding terbalik dengan situasi di keluarga. Sebab keluarga menyingkirkan semua hal yang berbau popularitas. Jadi ketenaran Arzetti hanya berlaku di ranah publik. Sebab di rumah, Arzetti tetap Arzetti yang dulu. Orang tua tuh tidak pernah merasa bahwa, punten, mohon maaf gitu loh, orang kenal kita gitu loh. Nggak ada tuh aku lihat ibuku bangga atau keluarga aku bangga gitu, biasa aja Mbak gitu loh.
Dan aku kalau pulang ke rumah juga, Zeti masak, Zeti belum nyapu gitu loh. Jadi nggak ada pengecualian. Ataupun pada saat kita pulang gitu dengan dress upku sebagai seorang model nggak pernah sama sekali. Jadi kalau sampai rumah ya pakai baju panjang gitu loh. Ya benar-benar yang rambut diuntel gitu loh. Jadi nggak ada harus kamu udah model Zeti harus dandan. Nggak ada kata-kata seperti itu buat ibuku. Begitulah Arzetti. Ia memilih menjalani profesinya tanpa perlu dibebani keinginan untuk jadi orang terkenal. Arzetti yang begitu sederhana hanya menginginkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Meski dunia modeling ikut memuluskan jalan ketenaran buatnya, namun Arzetti tetap merunduk dalam santun hati. Modeling tuh buat aku, Masya Allah ya, ruhnya apa ya, kalau ditanyain apa sih yang bikin kamu bahagia, ya pasti keluarga. Dan satu lagi aku dikasih kesempatan untuk ada di dalam dunia modeling sampai kapanpun gitu ya. Sampai sekarang aku nggak aktif lagi di model, show-show tertentu aja mungkin aku ngambil, tapi aku masih bisa ngajar, berbagi ilmu dengan murid-muridku yang di Bandung, Cirebon gitu ya Mbak, atau di daerah-daerah lain sebagai guru tamu gitu loh. Memang di sini ada sharing yang memang aku akan ceritakan kepada mereka bahwa stepnya itu harus seperti ini. Prosesnya itu harus kita lalui dengan hati, dengan cinta. Jadi jangan pernah berpikiran kita masuk sekolah, kemudian dalam 1 tahun kita tidak punya pekerjaan atau tidak ada di dalam lingkungan itu, kemudian kita akan cabut diri kita. Jangan, dalam 5 tahun kita kasih target ke dalam diri kita, itu proses yang harus kita jalanin. Justru proses kesusahannya itu yang justru kita harus nikmati, sehingga kemudian kita menjadi fight, kita menjadi tough gitu ya, menjadi kuat, menjadi kemudian kita memiliki bahwa nyawa saya ada di dalam dunia modeling, artinya saya harus kasih yang terbaik dalam dunia saya gitu. Kalau udah jauh mengenal sekarang kan sudah hampir 3 tahunan ya, 4 tahun lah. Itu sih Mbak Arzetti itu sosoknya bersahabat ya. Kalau sebagai atasan itu Mbak Arzetti ada di saat dia yang harus tegas, ada juga yang menempatkan dirinya kepada karyawan itu sebagai teman. Dia orangnya straightforward aja, ditanyain gimana-gimana, nggak istilahnya nggak ramah ya.